Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan membawakan materi dari dasar-dasar logika. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tri Kahfi Hakim Hernawan, NIM saya 305, dan di sini saya sebagai moderator. Dan silakan kawan-kawan perkenalkan diri. Saya Arindrana Tawirendra, Estumkoro, NIM saya 301. Dan saya Putri Sintawati, NIM saya 325. Saya Anggoro Dwi Kilaksono, NIM saya 355. Saya Gabriel Kandi Wibisono, NIM saya 331. Saya Baik Selatina Sanah, NIM saya 339. Baik, kawan-kawan, langsung saja kita ke materinya, yaitu materi yang kami bawakan adalah kegunaan definisi dan penggolongan. Nah, kegunaan definisi dan penggolongan ini kami bagi menjadi 3. Yang pertama, aturan membuat definisi. Yang kedua, pengertian penggolongan. Dan yang ketiga, aturan penggolongan. Baik, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Gabriel. Silakan. Materi yang pertama yaitu aturan membuat definisi. Adapun definisi yang baik harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Definisi tidak boleh membentuk lingkaran, atau dengan kata lain, apa yang didefinisikan tidak boleh masuk ke dalam definisi, atau biasa disebut circulus in definiendo. Contohnya, seperti logika adalah ilmu yang menerangkan hukum logika. Nah, logika sendiri adalah hal yang didefinisikan, jadi tidak boleh masuk ke dalam definisi. Yang kedua, definisi tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit. Contohnya, merpati adalah burung yang dapat terbang. Definisi tersebut adalah definisi yang terlalu luas. Dan kursi adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu. Definisi tersebut adalah definisi yang terlalu sempit. Dan selanjutnya, definisi tidak boleh dalam bentuk kalimat negatif. Contoh, keindahan adalah suatu keadaan yang tidak jelek kalau dapat dirumuskan secara positif, misalnya logika bukanlah sesuatu pengetahuan tentang barang-barang purbakala. Selanjutnya akan disampaikan oleh Arindra. Definisi yang dibuat harus terus konsisten dengan definisi yang sudah berlaku. Contohnya, ramada adalah rumah yang tidak berdinding, sedangkan definisi rumah adalah bangunan kecil, dan bangunan adalah suatu struktur yang ditutup dengan dinding dan atap. Jadi, ramada adalah rumah yang tidak berdinding dan tidak konsisten. Selanjutnya yang kelima, definisi harus dapat dibolak-balikan dengan hal yang didefinisikan. Artinya, luas keduanya adalah sama. Contohnya, perempuan adalah wanita, dan wanita adalah perempuan. Dan bisa juga, manusia adalah hewan yang berakal budi, atau hewan yang berakal budi adalah manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atin. Pengertian penggolongan. Pembagian atau penggolongan adalah suatu kegiatan akal budi yang tertentu. Dalam kegiatan ini, akal budi menguraikan, membagi, menggolongkan, dan menyusun pengertian-pengertian dan barang-barang tertentu. Karena penguraian dan penyusunan itu diadakan menurut kesamaan dan perbedaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggoro. Yang terakhir ada aturan pembagian atau penggolongan. Ada beberapa aturan yang harus diperhatikan dalam mengadakan pembagian atau penggolongan. Yang pertama, pembagian atau penggolongan itu harus lengkap. Artinya, bagian-bagian itu tidak mencakup beberapa bagian saja, karena pembagian atau penggolongan itu harus cukup rinci dan dapat menampung segala kemungkinan. Yang kedua, pembagian atau penggolongan itu harus sungguh-sungguh memisahkan. Jadi, bagian yang satu tidak boleh memuat bagian yang lain, dan tidak boleh terjadi saling tumpang tindih. Dengan begitu, kelompok yang satu dapat dibedakan dengan jelas dari kelompok yang lainnya. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Sintawati. Yang ketiga, yaitu pembagian atau penggolongan itu harus menggunakan dasar atau prinsip yang sama. Maksudnya, yaitu dalam satu pembagian atau penggolongan yang sama tidak boleh digunakan dua atau lebih dari dua dasar atau prinsip sekaligus. Dan yang keempat, atau yang terakhir, yaitu pembagian atau penggolongan itu harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Maksudnya di sini adalah
Ketika kita membuat suatu pembagian atau penggolongan, pastinya memiliki tujuan tersendiri. Dan dalam hal ini, ketika menggolongkan sesuatu harus jelas dengan tujuan dan jangan keluar dari tujuan itu. Jika suatu penggolongan tidak sesuai dengan tujuannya, maka penggolongan itu tidak akan pernah berhasil. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan-kawan atas penjelasannya. Sekian dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja diskusi di grup. Sekian dari kami, kelompok 5, dengan materi kegunaan definisi dan penggolongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.